Halo semuanya, nama saya Emilia Felicia dari jurusan Accounting NIM 01060423100014. Jadi di video hari ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga laporan laba rugi. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat segala perubahan saldo akun tertentu yang nantinya akan memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Dan fungsi dari jurnal penyesuaian ini sendiri adalah untuk mencocokkan kondisi barang dengan keadaan di akhir periode. Selanjutnya adalah buku besar setelah penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Itu adalah pencatatan yang dilakukan setelah membuat jurnal penyesuaian. Buku besar dan neraca saldo setelah penyesuaian hampir sama dengan buku besar dan neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya, namun pada penyesuaian ini, kita perlu menambah atau mengurangi akun-akun yang disesuaikan pada periode tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan laba rugi. Itu adalah laporan yang berisikan mengenai pendapatan dan beban suatu perusahaan dan memberikan informasi mengenai laba atau rugi bersih suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini berfungsi untuk membantu pemilik bisnis untuk memutuskan akan meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya-biaya beban. Yang pertama kita buat adalah jurnal penyesuaian, yaitu kita menyesuaikan perlengkapan. Namun perlengkapan sudah kita sesuaikan pada tanggal 30 Juli 2020 pada laporan stok opname, yaitu sebelumnya kita memiliki perlengkapan 400.000, namun yang tersisa pada tanggal 30 hanya 50.000. Maka yang terpakai berarti 350.000. Kita mencatatnya yang terpakai. Lalu yang kedua, sewa kantor. Pertama kita menyewa kantor untuk 1 tahun, harganya itu 50 juta per tahun. Maka pada Juli ini sudah kita pakai, maka bisa kita akui sebagai beban. Maka debitnya rent expense dan kreditnya prepaid rent. Kenapa prepaid rent-nya yang di kredit? Karena kan sudah kita pakai, maka DBM kita itu berkurang. Kalau berkurang itu di kredit sebesar 50 juta dibagi dengan 12. Kreditnya juga sama. Lalu yang kedua itu peralatan kita berupa meja itu hanya tersisa 1 juta karena sisanya itu rusak. Jadi sebelumnya itu kita memiliki peralatan sebesar 2 juta. Nah, ini hanya tersisa 1 juta. Berarti yang kita sudah pakai itu, yang anggapannya kayak yang sudah disusutkan itu, sebesar 1 juta. Yaitu akunnya depreciation expense atau beban depresiasi sama akumulasi penyusutan. Sebesar 1 juta. Lalu yang selanjutnya itu telah melakukan jasa untuk Tuan Hartono sebesar 2 juta. Nah, di transaksi ini, Tuan Hartono itu sudah membayar sebelumnya, dan pada tanggal 31 Juli itu kita sudah melakukan jasanya, maka sudah bisa kita akui sebagai pendapatan yang sebelumnya kita akui sebagai pendapatan diterima di muka. Karena kita belum melakukan itu, namun sekarang kita sudah bisa kita sudah melakukan, maka perlu untuk disesuaikan, yaitu akunnya Unearned Service Revenue
kreditnya service revenue. Kenapa unearned service revenue-nya di debit? Karena unearned service revenue kalau bertambah itu di kredit. Anggapannya itu unearned service revenue itu seperti utang. Jadi kalau misalnya dia berkurang, dia itu di debit. Dan service revenue-nya itu di kredit sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya, telah melakukan jasa untuk Tuan Joko sebesar 3 juta. Namun Tuan Joko ini baru membayar 2,5 juta. Sisanya belum dia bayar atau belum kita terima. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah piutang dan pendapatan. Kenapa masuk piutang? Karena Tuan Joko ini belum membayar. Tapi kita sudah melakukan jasa yang kita berikan, maka sudah bisa kita akui sebagai pendapatan sebesar 500.000. Lalu, kita masih harus membayar gaji karyawan 2 orang. Pembayaran terakhir itu hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, dengan 6 hari kerja, per hari kerjanya itu 100.000. Nah, karena terakhirnya itu hari Sabtu, tanggal 25, maka tanggal 26 itu hari Minggu, tidak hari kerja. Lalu Seninnya 27, Selasanya 28, Rabunya 29, Kamisnya 30, Jumatnya 31. Berarti ada 5 hari yang belum dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya, beban gaji, dan utang usaha atau account payable sebesar 2 orang dikali 100.000 dikali 5 hari kerja. Yaitu 1 juta. Untuk di kreditnya juga sama. Lalu selanjutnya bunga yang masih harus dibayarkan sebesar 10% dari pinjaman. Karena kita ada meminjam dari Bank BCA sebesar 500.000 dan bunganya itu 10% dan belum kita bayar. Maka jurnalnya interest expense atau beban bunga dan kreditnya itu account payable sebesar 10% dari pinjaman. Maka 10% dikali 500 yaitu 50 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya seperti ini. Nah, untuk memastikan benar, kita hitung menggunakan sum. Lalu untuk kreditnya, kita track rumusnya. Nah, ini sudah balance. Untuk jurnal penyesuaian sudah selesai. Lalu kita lanjut ke buku besar. Untuk buku besarnya,
tinggal kita refresh aja. Namun sebelum kita refresh, harus kita insert beberapa kolom supaya bisa muncul seperti ini. Lalu kita pivot table analyze, kita refresh. Sini nanti akan muncul. Ini tinggal kita insert supaya lebih rapi. Nah, ini buku besarnya. Setelah penyesuaian, tinggal kita refresh saja. Lalu buku besarnya akan otomatis jadi. Namun ada beberapa akun yang harus kita buat, yang baru kita munculkan saat penyesuaian. Yaitu caranya tinggal kita copy dari sebelumnya, lalu kita paste. Nah, rent expense ini kan sebelumnya tidak ada, terus di penyesuaian muncul. Jadi kita buat buku besarnya. Gitu juga sampai semuanya. Jadi seperti ini buku besar setelah penyesuaian. Lalu untuk neraca saldonya, kita tinggal klik di bagian tabelnya, lalu pivot table analyze, lalu kita refresh. Lalu kita harus pastikan bahwa semuanya ini sudah tercentang. Seperti ini kan ada yang belum tercentang, jadi kita centang secara manual. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul akun-akun baru. Ini kan tidak urut, tinggal kita urutkan dengan ini row labels, terus sort. Nah, di sini sudah urut. Lalu ini kan belum di total, lalu tinggal kita total menggunakan sum. Seperti ini. Jadi ini neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya kita membuat laporan keuangan yang isinya itu laporan laba rugi, laporan saldo laba, sama laporan posisi keuangan. Untuk laba rugi ini isinya pendapatan dan beban. Nah, pendapatannya itu kita tinggal lihat dari neracanya, yaitu ada service revenue. Tinggal kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk angkanya, kita menggunakan rumus SUMIF, yaitu SUMIF, range-nya, tinggal kita pilih akunnya ini, lalu titik koma, kriterianya itu apa yang kita mau cari. Ini kan kita mau cari service revenue, jadi kita klik. Lalu untuk sum range-nya, ini kan service revenue posisinya di kredit. Jadi kita pilih yang bagian kredit. Nah, langsung akan otomatis muncul service revenue-nya 6.300.000. Gitu juga untuk bebannya, tinggal kita copy semua bebannya. Lalu untuk angkanya, kita menggunakan SUMIF lagi. Range-nya kita pilih ini akunnya semua. Kriterianya ini.
yang kita mau cari. Sum range-nya kan kalau beban itu di debit, jadi kita pilih bagian debitnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk range-nya kita kunci dulu supaya waktu di drag dia nggak pindah. Seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal kita drag saja ke bawah, kan otomatis muncul. Nah, lalu tinggal kita jumlahkan total beban, yaitu sum ini kita jumlahkan dapat 58.416.667. Lalu untuk laba netonya tinggal kita ini pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, di sini kan minus, berarti ini rugi neto. Selanjutnya, kita akan membuat laporan saldo laba. Tinggal kita masukkan rugi netonya, yaitu sebesar min 52.116.667. Lalu ada tipe, yaitu sebesar 1 juta. Nah, lalu kita jumlahkan, maka didapat 53.116.667. Kenapa privenya itu min dan ruginya juga di minus? Karena prive itu mengurangi laba. Dan laba itu kan posisinya plus. Nah, rugi itu minus. Biasanya kan laba dikurangi prive. Tapi karena ini rugi, jadi privenya itu min, ruginya juga min, jadi semakin bertambah. Jadi diminuskan, seperti itu. Selanjutnya, kita bikin laporan posisi keuangan. Itu dibagi menjadi aset yang pertama, yaitu ada cash sampai akumulasi. Kita copy, lalu kita paste. Untuk angkanya, cash-nya itu sebesar 1.900.000. Lalu banknya dikredit sebesar 47.900.000. Kenapa banknya bisa dikredit? Karena berarti pada periode tersebut itu lebih banyak menggunakan bank, sedangkan saldo banknya itu tidak mencukupi. Saldo, jadi banknya itu dikredit seperti itu. Lalu account receivable-nya 1 juta, supplies-nya 50.000, prepaid rent-nya 45.833.333. Lalu equipment-nya ada 2 juta. Lalu akumulasinya 1 juta. Lalu di sini total aset, yaitu kita jumlahkan sum sumnya debit,
kita kurangi dengan sum kredit. Maka didapatkan total asetnya itu 1.883.333. Selanjutnya itu ada liabilitas atau liabilities, yaitu ada account payable dan unearned service revenue, yaitu sebesar unearned service revenue-nya sudah 0. Jadi sisa account payable-nya yaitu sebesar 51 juta. Selanjutnya ada ekuitas atau equity, yaitu share capital ordinary atau modal sebesar 4 juta. Lalu kita masukkan rugi netonya. Di sini lalu total equity. Kita jumlah lalu total liabilities ditambah equity itu 51 juta ditambah dengan min 49.116.667 didapatkan 1.883.333. Jadi ini kita kasih warna. Jadi sudah sesuai dengan hukum akuntansi, rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di sini asetnya 1.883.333 dan liabilitas ditambah ekuitas 1.883.333. Maka hasilnya sudah benar. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang mencatat segala akun yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran kas. Isinya adalah arus kas dari kegiatan operasional, itu untuk mencatat penerimaan kas dari pendapatan jasa, dan pengeluaran kas untuk beban, untuk mencatat semua beban yang dibayar menggunakan kas. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi. Itu untuk mencatat segala pembelian atau penjualan peralatan. Yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Itu untuk penambahan modal dari pemilik ataupun pinjaman. Ini adalah contoh laporan arus kas. Jadi itulah cara membuat jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan posisi keuangan. Sekian dari saya, terima kasih.